Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Bapak Rektor kita, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu kita yakni Ibu Salamah Eka Susanti. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya telah buat yang berjudul Perang Salib. Baik, langsung saja dengan pembahasannya. Pembahasan Perang Salib yakni dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada timbulnya perang salib, yang kedua sebab-sebab perang salib, yang ketiga periodisasi perang salib, yang keempat jalur perang salib. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yakni timbulnya perang salib. Timbulnya perang salib. Perang salib atau disebut The Crusader War adalah serangkaian perang agama selama 200 tahun lamanya. Dari mulai tahun 1095 sampai 1293 Masehi. Dengan 8 kali penyerbuan. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi. Seperti di Suriah, Sicilia, Spanyol, dan Asia Kecil. Perang Salib awalnya Perang Salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam yakni Alp Arslan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikat pada tahun 464 Hijriah 1071 Masehi yang menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Dalam peristiwa ini, tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Terdiri dari tentara Romawi, Gus Al-Akhraj, Al-Hajj, Prancis, dan Armenia. Peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan perang salib. Menurut Philip Kahiti, perang salib adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia. Dan dilihat dari sudut lain, faktor-faktor yang menyebabkan perang salib ialah keinginan mengembara dan bakat kemiliteran bangsa Teutonia yang mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki lembaran sejarah. Akan tetapi, penyebab langsung terjadinya perang salib ialah permintaan Kaisar Alexius. Permintaan Kaisar Alexius Komnenus tahun 1095 kepada Paus Urbanus. Kaisar dari Bizantium ini meminta bantuan dari Romawi karena daerahnya yang terserak sampai ke pesisir laut Marmora ditindas binasakan oleh Bani Saljuk. Yang mana pada saat itu terjadi adanya sejarah di mana pidato Paus Urbanus pada tanggal 26 November 1095 di Clermont, Prancis Selatan, berhasil mencetak sejarah yang kemungkinan paling besar hasilnya. Menurut Karen Armstrong, sebab utama perang salib adalah pendudukan Saljuk di Syria yang sebelumnya dikuasai Daulah Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Peperangan ini memakan korban baik jiwa maupun harta dan kebudayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Dan peperangan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di pantai timur Laut Tengah
yang merusak hubungan antara dunia timur dan dunia barat. Baik, itu pembahasan yang pertama, pembahasan timbulnya perang salib. Selanjutnya yakni sebab-sebab perang salib. Penyebab terjadinya perang salib, perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem, dari orang Islam. Selain itu, perang salib merupakan hasil dari sebuah kelahiran ekspansionisme di Eropa sebagaimana upaya yang ditempuh Saljuk terhadap Imperium Bizantium. Juga sebagai dampak dari penghancuran gereja suci Yerusalem oleh Al-Hakim, seorang khalifah dari dinasti Fatimiyah pada 1009 Masehi. Selain itu, juga dapat sejumlah hasutan atas harta rampasan, kemuliaan, penguasaan wilayah, dan janji penghapusan dosa, pengabdian diri kepada Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa perang itu adalah benar-benar perang suci, maka seluruh armada dan pasukan barat yang berangkat ke medan perang wajib mengenakan atribut salib. Baik dikarenakan pada layar perahunya, pada bendera mereka, mulai dari bendera regu maupun bendera pasukan, perisai, baju besi, dan berbagai peralatan lainnya. Kenapa kok dinamakan perang salib? Karena perang itu menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem, dari orang Islam. Untuk menunjukkan bahwa perang itu adalah benar-benar perang suci, maka seluruh armada dan pasukan barat yang berangkat ke medan perang wajib mengenakan atribut salib, maupun dari bajunya, dari perisainya, atau apalah itu. Selanjutnya dilihat dari setting perkembangan sejarah. Perang salib bisa kita letakkan pada bagian pertengahan dalam sejarah panjang interaksi timur dan barat. Pada bagian awalnya tergambar dalam bentuk perang kuno antara bangsa Troya dan bangsa Persia, sedangkan perluasan imperialisme Eropa Barat menjadi penutup bab sejarah itu. Adapun yang menjadi latar belakang perang salib, yakni ada 4. Yang pertama, fakta geografis. Tentara perbedaan antara timur dan barat menjadi faktor penting terjadinya perang salib jika dibandingkan dengan pertentangan agama, suku bangsa, dan perbedaan bahasa. Yang kedua, kecenderungan gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman yang telah mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki babak sejarah, dan perusakan makam suci milik gereja tempat ziarah ribuan orang Eropa yang kunci-kuncinya telah diserahkan kepada Charlemagne dengan berkah dari uskup Yerusalem oleh Al-Hakim. Yang ketiga, permohonan Kaisar Alexius Komnesus kepada Paus Urbanus pada 1095 untuk membantunya karena kekuasaannya di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk di sepanjang pesisir Marmora. Yang keempat, pada 26 November tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus menyampaikan pidatonya di Clermont, bagian tenggara Prancis, dan memerintah orang-orang Kristen agar memasuki lingkungan makam suci, merebutnya dan menyerahkannya kembali kepada mereka. Yang kelima, orang-orang tertarik untuk ikut dalam perang itu karena beberapa hal, yaitu karena ingin mendapatkan kekuasaan demi kepentingan mereka, sandaran baru bagi kehidupan mereka, dan sebagai bentuk pembebasan. Selanjutnya
pembahasan yang ketiga, yakni periodisasi Perang Salib. Selanjutnya yakni pembahasan yang ketiga, periodisasi Perang Salib. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menetapkan periodisasi Perang Salib, yaitu ada 3 pendapat dari para sejarawan. Yang pertama yakni periode penaklukan. Periode yang kedua reaksi umat Islam. Periode yang ketiga perang saudara atau periode kehancuran. Baik. Yang pertama yakni periode penaklukan. Jalinan kerja sama Kaisar Alexius dan Paus Urbanus berhasil membangkitkan semangat umat Kristen pada masa ini, terutama akibat pidato Paus Urbanus di Clermont, Prancis Selatan pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Konsili di Clermont ini, ia menyampaikan khotbahnya yang bertujuan untuk menggerakkan dan membuat umat Kristiani mendapat suntikan semangat baru untuk mengunjungi kuburan suci. Gerakan awal ini dipimpin oleh Pierre Hermite. Sepanjang perjalanan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran seperti melakukan perampokan dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Byzantium. Akan tetapi, pada akhirnya dengan mudah pasukan salib ini dapat ditaklukkan oleh dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Kilich Arslan dan Alp Arslan. Mereka kaum Kristiani terkocar-kacir dan kembali ke Clermont. Masih dalam periode ini, pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey Boheman dan Raymond. Gerakan ini lebih merupakan ekspedisi militer yang sangat terorganisir dan tersusun dengan rapi. Kemudian di Edessa, pada tahun 1099 Masehi, di bawah kekuasaan Raja Baldwin, serta di wilayah Tripoli masih pada tahun 1099 Masehi di bawah kekuasaan Raja Raymond. Akibatnya, wilayah-wilayah kekuasaan Islam masa ini hampir sebagian besar diduduki oleh tentara Kristiani. Selanjutnya, periode kedua, reaksi umat Islam. Pada masa ini, beberapa wilayah kekuasaan Islam jatuh ke tangan tentara salib, sehingga menyebabkan bangkitnya kembali kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan besar yang diprioritaskan khusus menghadapi mereka. Yang di bawah komando sang panglima Imaduddin Zangi, yang merupakan gubernur Mosul, kaum muslimin serempak menyatukan langkah besar bergerak maju untuk membendung serangan dari pasukan salib. Alhasil, pada tahun 1144 Masehi, atas jerih payah dan semangat juang yang tinggi, tentara Muslim berhasil merebut kembali 3 wilayah penting, yaitu Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Hal ini merupakan salah satu kemenangan besar tentara Muslim. Akan tetapi, setelah Imaduddin Zangi atau disebut Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zangi. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkeraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan masa putranya ini antara lain Damaskus, Antiolia, dan Mesir pada tahun 1149 Masehi. Pada tahun 1151 Masehi, kemenangan yang sangat mengagumkan seluruh wilayah Edessa dapat direbut kembali dan dikuasai oleh tentara Islam.
Kejatuhan wilayah Edessa ini menyebabkan kaum Kristiani mengobarkan perang salib kedua yang sesungguhnya. Kali ini, Paus Eugenius menyuruhkan perang suci yang disebut sangat baik oleh Raja Prancis yang bernama Louis dan Raja Jerman yang bernama Konrad. Kedua raja ini memimpin pasukan tentara salib dengan rencana untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, hal demikian sangatlah mudah bagi Nuruddin Zangi. Kedua pasukan ini bisa dihalau dan mereka melarikan diri pulang ke negerinya. Nuruddin Zangi atau Nuruddin Zangki wafat pada tahun 1174 Masehi. Panglima perang selanjutnya berada dalam kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi serta berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Bahkan pada tahun 1187 Masehi, peperangan yang dipimpin oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ini mengalami kemenangan besar dengan direbutnya kembali wilayah Yerusalem yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Kristiani yang mendirikan kerajaan Latin selama 88 tahun. Keberhasilan umat Islam ini sangat menyedihkan dan memukul perasaan tentara salib. Akhirnya, mereka kembali membangkitkan kaumnya untuk mengirim ekspedisi militer besar-besaran dan yang lebih kuat. Ekspedisi perang salib ini dibagi beberapa divisi. Sebagian menempuh jalur jalan darat dan sebagian lagi menempuh jalur laut. Frederick yang memimpin divisi jalur darat ini tewas ketika menyerangi sungai Armenia dekat kota Ruba, Edessa. Umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari pasukan tentara salib. Namun berbagai kerugian yang mereka derita begitu banyak. Sebab peperangan semuanya itu terjadi di wilayah kekuasaan Islam. Di antara kerugian yang diderita oleh kaum muslimin adalah lemahnya kekuatan politik umat Islam serta banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah Al-Baghdad. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yakni jalur perang salib. Baik, selanjutnya dengan pembahasan yang terakhir, yakni jalur perang salib. Jalur perang salib ini merujuk pada buku yang kami baca, yakni dibagi menjadi 4 bagian atau 4 segmen. Yang pertama, Perang Salib 1. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel kemudian ke Palestina. Itu jalur perang salib yang pertama. Selanjutnya, jalur perang salib yang kedua. Kejatuhan kontri Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius menyampaikan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis dan Raja Jerman Konrad. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Syekh Nuruddin Zangki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis dan Konrad sendiri melarikan diri pulang ke negerinya. Syekh Nuruddin wafat tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir tahun 1175 Masehi setelah berhasil mencegah pasukan salib untuk menguasai Mesir. Itu jalur perang salib yang kedua. Selanjutnya perang salib yang ketiga. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan.
Selanjutnya, tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard de Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis memunculkan perang salib. 3. Berbeda, pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi dengan dua jalur berbeda. Pasukan Richard dan Philip melalui jalur laut dan pasukan Barbarossa saat itu merupakan yang terbanyak di Eropa melalui jalur darat melewati Konstantinopel. Itu jalur perang salib yang ketiga. Selanjutnya jalur yang terakhir, perang salib yang keempat. Pada tahun 1219 Masehi, meletus kembali peperangan yang dikenal dengan perang salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti dalam serangan tersebut. Mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu. Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik Al-Soleh, penguasa Mesir selanjutnya. Itu barusan jalur perang salib yang keempat. Baik, terima kasih. Ini presentasi saya tentang perang salib. Jika ada salah dari penjelasan saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.